Bab 4497. Gagal mengejarnya. Selain itu, entah Tobikyu mengendalikan patung atau menjelajahi sekitarnya, tidak ada aura kelemahan dan perasaan untuk mengontrol seperti akan putus kapan saja. Selanjutnya, selama kita menghancurkan jiwa Dewa Bintang yang datang untuk menekanku dan menghancurkan semua kultivator di sini, maka kita bisa keluar, kata Evan Hu. Kamu harus mempersiapkan ini dengan baik. Menurut pengamatanku, ketiga orang itu sudah pergi mencari objek penindasan dan diperkirakan mereka akan tiba dalam 3-5 hari. Ini hal mudah, kata Tobikyu dingin. Dengan ada bantuanmu dan pengaturan yang dibuat sebelumnya, mereka bukanlah lawan kita. Namun sebelum itu, aku harus melakukan satu hal. Sederhana saja. Kamu bisa membunuh orang dalam satu tamparan saat ini. Evan Hu tersenyum main-main, sudah bisa menebak apa yang ingin dilakukan Tobikyu. Namun, dia juga sangat senang melihat pemandangan ini. Di napas berikutnya, sosok keduanya menghilang di puncak pada saat bersamaan. Di Laut Warisan, air laut seolah mengalir dan beriak tanpa ada habisnya. Di udara, Tobikyu mengambang di udara, melihat sekeliling dengan dingin. Disinilah Pulau Emas awalnya berada dan juga tempat Eric Kin bertarung melawannya untuk terakhir kalinya. Namun, meskipun kerohanian Tobikyu menyebar secara ekstrim, dia tidak menemukan satupun kultivator. Sosok itu bergoyang dan tiba-tiba terbang keluar. Sesaat kemudian, di depan Tobikyu, sesosok tubuh terjebak dalam energi hitam. Katakan padaku, kemana perginya semua orang di daerah ini? Setelah terbang ratusan mil, Tobikyu akhirnya menemukan orang yang masih hidup. Senior, bagaimana aku tahu? Pria itu berkata dengan ngeri. Begitu Tobikyu mengulurkan tangannya, energi hitam langsung menjepit dan pria itu diremukkan hingga tulangnya hampir retak. Dia tidak bisa menahan jeritan. Senior, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya seorang pelatihan tanpa partai yang baru tiba di tempat ini 3 hari yang lalu. Sangat aneh, di sini ada peluang di mana-mana, tetapi tidak ada yang orang satupun dan di sepanjang jalan ini hanya ada aku seorang. Orang ini tidak berbohong, kata Evan Hu tiba-tiba. Mendengar ini, Tobikyu meraih telapak tangannya dan pria itu langsung hancur menjadi kabut darah. Benar-benar aneh, kata Evan Hu dengan ringan. Daerah ini adalah di mana Pulau Emas berada ketika Anda pergi. Eric Kin dan lainnya kehilangan Pulau Emas, jadi seharusnya mereka sedang mencari peluang di sekitar. Tetapi mereka tidak mencari peluang tanah peluang ini, bahkan banyak tempat yang belum tersentuh. Apakah pihak lawan sudah menyadari sesuatu? Mungkin saja, bagaimanapun juga Eric Kin mendekati jiwa-jiwa itu dan mungkin dia memimpin orang untuk melarikan diri keluar atau bersembunyi di suatu tempat. Aku sudah mengendalikan tanah warisan sekarang, tidak bisakah aku menemukan Eric Kin secara langsung? Tobikyu mengerutkan kening. Tidak bisa. Evan Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, tahta adalah hub yang menguasai tanah warisan, tetapi itu bukan inti dari dunia jalan surga. Hanya 3 segel besar yang menekan aku adalah otoritas tertinggi di dunia jalan surga. Tahta kristal ini hanya bisa membawamu ke area yang pernah kamu kunjungi, tapi tidak bisa digunakan untuk mencari orang secara langsung. Area yang pernah aku pergi. Tobikyu tampak muram. Laut warisan sangat besar, bahkan jika kultivasi seseorang menembus 3 penurunan, tapi jika harus terbang di seluruh area ini, sepertinya juga tidak akan selesai dalam beberapa bulan. Jelas, dia tidak punya energi untuk hal ini sekarang. Setelah dia menerobos, hal pertama yang ingin dilakukan adalah membunuh Eric Kin untuk menghilangkan dendam di dalam hatinya. Tak disangka, dia kembali kecewa.
Eric Kin ini sangat pintar dan peruntungannya sangat bagus, tetapi bagimu, dia seperti semut. Bahkan jika dia melarikan diri hari ini, dia tidak akan hidup lama. Evan Hu tertawa. Tentu saja, cepat atau lambat dia akan mati. Tobi Qiu mendengus dingin. Kembalilah dan lakukan hal penting lebih dulu. Di puncak-puncak raksasa, Tobi Qiu duduk di singgasana. Di depan, ada 11 mayat dan seorang lelaki tua diikat ke bingkai kayu oleh energi hitam. Tobi Qiu, apa yang kamu inginkan? Aku beritahu kamu, aku tidak akan bergabung denganmu. Tuan Istana Hong melihat si pembelot bingsu ini hingga janggutnya bergetar. Karena benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia dan semua petinggi Jiushu akan dikendalikan oleh orang ini, bahkan nyawanya akan dikendalikan di tangan pihak lain. Terlebih lagi, dia pikir dia sudah tamat seperti Ferdi Ying dan yang lainnya, tetapi tidak menyangka Tobi Qiu akan meninggalkan sisa napas untuknya di saat-saat terakhir. Tentu saja Tuan Istana Hong tidak begitu naif, mengira Tobi Qiu berbelas kasih kepadanya. Jika orang ini mempertahankan dirinya, maka dia pasti punya rencana yang lebih kejam. Tuan Istana Hong, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aku ini adalah pejuang kebanggaan kedua Istana Bintang di Minzu dan aku pernah menerima bantuan dari kamu di masa lalu. Bagaimana mungkin aku akan memperlakukan hal buruk padamu? Tobi Qiu mencibir, tapi dalam kata-katanya, dia menekankan pejuang kebanggaan. Sekarang, aku rasa kamu juga dapat melihat bahwa tanah warisan telah berubah dan aku akan menjadi tuan tempat ini. Aku sama sekali tidak membutuhkan kekuatanmu yang malang. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, kamu hanya perlu memberitahuku satu hal. Apa yang ingin kamu ketahui? Tuan Istana Hong mengertakkan gigi. Ceritakan tentang Kenny Gu, apa yang terjadi malam itu. Tobi Qiu berkata dengan mata dingin. Dia awalnya adalah seorang pejuang kebanggaan tunggal di Minzu. Namun karena kejadian itu, dia tumbang, tidak hanya menjadi bahan tertawaan seisi Istana Bintang, tetapi juga digantikan oleh Kenny Gu sebagai pejuang kebanggaan nomor 1. Awalnya, Tobi Qiu hanya berpikir bahwa dia tidak beruntung. Tapi kata-kata Eric Kin sebelumnya membuat Tobi Qiu berpikir lagi. Apa yang kamu lakukan, kamu seharus tahu jelas di dalam hatimu. Tuan Istana Hong bersenandung. Dasar bajingan, kamu melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas pada Kenny Gu, jadi aku mengikuti aturan dan mencabut kamu dari posisi pejuang kebanggaan. Kamu seharusnya sangat membenciku, tapi jika dilihat dari kejadian hari ini, aku tidak melakukan kesalahan apapun saat itu. Kamu dilahirkan untuk menjadi bajingan. Kentut. Tobi Qiu meraung. Aku kehilangan kesadaranku sepenuhnya malam itu, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam itu? Dia meraih Tuan Istana Hong dan mencekik lehernya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Kenny Gu menjebakku? Cek, sampah. Namun, tidak peduli berapa banyak Tobi Qiu menekan, Tuan Istana Hong hanya memberikan jawaban ini. Orang ini seharusnya tidak berbohong, mungkin dia benar-benar tidak tahu, kata Evan Hu. Melempar Tuan Istana Hong ke tanah lagi, Tobi Qiu berdiri dengan marah. Eric Kin dan Kenny Gu, aku akan membunuh kedua orang ini. Seiring dengan lambaian tangan Tobi Qiu, bayi ilmu hitam yang berperilaku baik setengah berlutut di depan Tobi Qiu dengan kepala menunduk. Hormat pada Tuan. Saat tingkat kultivasi Tobi Qiu dinaikkan menjadi 3 penurunan, tingkat kultivasi bayi iblis juga dinaikkan ke tingkat yang sama. Namun saat ini, bayi iblis itu sangat takut pada Tobi Qiu dan tidak berniat untuk berani merebut pengendalian tubuh. Sebelumnya kamu memberontak dan aku memang ingin membunuhmu.
Namun senior Hun yang memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Tobi Qiu menatap bayi ajaib itu. Dan sekarang, saatnya memanfaatkanmu. Saat berbicara, Tobi Qiu mengangkat tangannya. Aliran energi hitam memancar keluar, berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, meraih semua anggota tubuh bayi iblis dan menariknya dengan paksa ke segala arah. Bayi ajaib itu langsung terkejut. "Tuan, jangan bunuh aku benar-benar setia padamu sekarang." Bersambung.